Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Kiranya kasih dan setia Tuhan akan selalu dan senantiasa menjadi bahagian kehidupan kita. Kembali kita bersehati dalam doa pada malam hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, mensyukuri nikmat kasih-Nya, penyertaan dan kekuatan-Nya yang senantiasa boleh kita alami dalam hidup dan kehidupan kita, meskipun di tengah-tengah berbagai pergumulan, kelemahan, dan perjuangan kehidupan ini. Mari kita arahkan hati dan kehidupan kita, dan kita masuk dalam ibadah sehati dalam doa malam ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lewat kidung pujian, Kidung Muda-Mudi 23. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dipilih dari kitab Ester pasal 4 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Kitab Ester pasal 4 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Mari kita mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan setia-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Malam ini kami sehati dalam doa, menaikkan pujian dan syukur kami, harapan, kerinduan, bahkan melalui persekutuan ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan tuntun kami ya Roh Kudus, agar kebenaran firman-Mu ini sungguh menjadi bahagian kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ester pasal 4 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester.
Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengar, membaca dan merenungkan firman ini, dan senantiasa melakukannya. Amin. Firman Tuhan. Tetap beriman dalam perjuangan menjalani hidup. Itulah tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada dalam suatu ruangan yang gelap, tentu ada rasa gelisah, ada rasa takut. Namun apa jadinya kalau tiba-tiba ada seberkas cahaya yang muncul dalam suasana kegelapan seperti itu? Tentu ini menyenangkan kita, ini menghibur kita, dan membuat kita dapat melangkah. Beda jikalau suasana atau keadaan kegelapan itu, dan kita berjalan, tentunya kita akan tertati-tati dan mencoba mencari pegangan. Namun ketika ada seberkas cahaya itu, ini sangat-sangat menolong kita untuk tetap melangkah meskipun kegelapan masih ada. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita juga berada dalam situasi di mana semua harapan dan angan-angan dalam kehidupan ini sepertinya menemui jalan buntu? Seakan-akan semua pintu tertutup untuk kita. Masih adakah harapan bagi kita untuk tetap maju, untuk berjuang? Atau mungkin kita akan mundur? Masih adakah upaya untuk tetap berusaha meskipun dalam situasi dan keadaan yang begitu sempit, situasi yang begitu menekan kita? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita belajar dari satu perikop firman Tuhan dalam kitab Ester. Kita tahu dalam kitab Ester kita tidak menjumpai nama Tuhan disebut. Namun saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun demikian, tapi kita dapat menyaksikan dan merasakan dalam kitab ini bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang dialami oleh orang-orang Yahudi, oleh Mordekai, dan juga oleh Ester. Pertolongan yang luar biasa. Ya, disinilah kita boleh menyaksikan bagaimana kuasa dan kasih Tuhan itu nyata
di tengah perjuangan, di tengah pergumulan yang dihadapi oleh umatnya. Seperti yang kita ketahui, saudara-saudaraku, bahwa bagaimana rancangan jahat dirancangkan oleh Haman untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada pada saat itu. Keadaan ini begitu menggelisahkan dan membuat Mordekai sangat bergumul. Bagaimana menghadapi situasi ini? Karena itu, dalam pembacaan kita tadi kita mendapati bagaimana ia menjumpai Esther untuk dapat berbicara bagaimana menghadapi situasi ini. Bahkan Mordekai mengingatkan Esther, meskipun ia adalah seorang ratu, ia harus menyadari bahwa statusnya adalah orang Yahudi. Ia pun tidak akan luput dari ancaman rancangan jahat dari Haman. Ya, Esther menyadari ini. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga menjumpai dalam bacaan kita tadi bagaimana Esther mengajak semua orang Yahudi untuk melakukan puasa. Dengan kata lain, mari kita bergumul bersama-sama menghadapi tantangan, persoalan dan ancaman ini. Mari kita menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kita ini, ya, kepada Tuhan. Sekali lagi, meskipun tidak kita dapati sebutan nama Tuhan di sini, namun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik Mordekai maupun Esther adalah sebuah tindakan iman. Kita tahu undang-undang yang dikeluarkan raja pada saat itu, bahwa tidak ada seorang pun bisa menghadap raja kalau tidak diminta oleh raja. Dan kalau ia menghadap tanpa permintaan raja, maka hukuman mati akan menjadi bagian orang itu. Ini yang menjadi pergumulan Esther. Ini yang menjadi kekhawatiran Esther. Karena itu ia meminta agar semua orang Yahudi, bahkan dia bersama dengan dayang-dayangnya, bergumul di hadapan Tuhan, agar apa yang menakutkan dan mengkhawatirkan ini tidak terjadi. Bahkan mereka dilepaskan dari bahaya rancangan pembunuhan massal yang dilakukan oleh Haman. Saudara-saudaraku, kita tahu akhir dari kisah ini, bagaimana pertolongan, perlindungan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan, baik bagi Mordekai, baik bagi Esther, maupun bagi seluruh orang-orang Yahudi. Raja menyambut Esther ketika datang menghadap dia dan meminta, apa yang engkau kehendaki? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa mau dan kehendak Tuhan di balik firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada malam hari ini? Kita mendapati bagaimana seorang Mordekai dalam kegelisahan, dalam kekhawatirannya, tetap meyakini akan adanya pertolongan dari Tuhan. Ia tidak mengandalkan Esther, tapi ia meminta Esther agar kiranya mau bekerja sama, mau bersama-sama menghadapi masalah atau persoalan ini. Kita juga dapat melihat bagaimana Esther menyadari bahwa posisi dan keadaan di mana ia berada tidak menjadi sebuah jaminan bahwa ia akan terlepas daripada masalah ini. Kita bisa belajar di sini bagaimana kita memaknai arti daripada sebuah tanggung jawab, arti daripada sebuah kedudukan dan posisi yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalamnya ada tanggung jawab iman yang kita harus representasikan dan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupan ini, bagaimana kedudukan dan jabatan itu, bagaimana pekerjaan itu dapat bermakna bagi kehidupan bersesama. Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kita dapat menyaksikan bahwa ketika kita sungguh-sungguh
berjuang di dalam iman kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Tuhan pasti memberikan kelepasan. Tuhan pasti memberikan penghiburan. Mungkin saat ini kita sedang berjuang untuk satu hal, bahkan mungkin banyak hal dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk tidak kenal menyerah, tetap semangat, tetap sukacita, dan meyakini pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Namun pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan bagi kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengaminkan pemberitaan firman Tuhan malam ini lewat kidung pujian, Ya Tuhan murahmu bakal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami bersyukur pada malam hari ini, sebagai pribadi, sebagai keluarga, untuk segala kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan malam ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memperlengkapi, menguatkan, menghibur, dan menuntun kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati dan tuntun kami, ya Roh Kudus, agar kami tidak hanya menjadi pendengar dan perenung firman-Mu, namun kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keberadaan kami, pergumulan, harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami semua dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Anugerahkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Anugerahkan kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah berbagai perjuangan, pergumulan, dan harapan-harapan kami, dengan satu keyakinan yang pasti, bahwa Tuhan Engkau menyatakan kekuatan dan pertolongan-Mu bagi kami semua. Kami berdoa untuk pergumulan bersama yang kami hadapi saat ini, yaitu COVID-19. Tuhan tolong kami, lindungi kami, berikan kekuatan bagi kami. Iman dan pengharapan hanya di dalam Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini berjuang dalam berbagai kelemahan-kelemahan mereka, baik di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu saat ini, ya Tuhan. Juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Mungkin ada di antara mereka yang juga sedang mengalami kelemahan-kelemahan, yang sedang berjuang, yang sedang bergumul untuk hidup dan kehidupan mereka setiap hari. Kami percaya, ya Tuhan, bahwa Engkau pasti menolong kami. Berkati mereka semua, ya Bapa di sorga. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini doa syukur kami, permohonan dan pengharapan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Shalom dan Bongi Melo.